Umi Ramadhani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Geografi. Saya Zidan Hafiz dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Ilmu Lingkungan. Nama saya Randika Gumilang Prasetyo. Saya berasal dari Fakultas Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Seni Musik. Halo, perkenalkan nama saya Winda Anggraini dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Salam kenal. Info tentang KKN Kebangsaan ini saya dapat ketika saya melihat postingan di Instagram dari KKN Universitas Negeri Semarang. Jadi sama seperti Zidan, saya mendapatkan informasi tentang program KKN Kebangsaan ini dari Instagram KKN UNES yang dikelola Pusbang KKN. Jadi semenjak saya melihat postingan itu, hati saya langsung tergugah, merasa terpanggil, dan ya saya mengikuti proses seleksi dan alhamdulillah lolos. Begitu. Info program KKN Kebangsaan 2023 di Kalimantan Barat saya dapatkan dari grup WhatsApp Ekonomi Pembangunan 2020 yang dikelola sama jurusan. Info tentang kegiatan KKN Kebangsaan ini saya peroleh dari akun laman Instagram postingan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yaitu FIS UNES. Motivasi ya? Motivasi saya mengikuti KKN Kebangsaan ini karena dalam perkuliahan mungkin banyak pengalaman yang harus kita coba dan itu tidak bisa dibayar dengan uang. Jadi KKN Kebangsaan ini adalah salah satu kegiatan yang saya pilih untuk bisa mencari pengalaman baru di tempat yang baru. Motivasi saya mengikuti KKN Kebangsaan ini yaitu yang pertama ingin mencari pengalaman baru, yang kedua mencari tantangan baru. Jadi saya ingin sekali dalam umur hidup saya ingin mencoba mencari pengalaman di luar Jawa. Dan kebetulan sekali KKN Kebangsaan ini ditempatkan di Kabupaten Sambas dan Bengkayang yang notabene berada di Provinsi Kalimantan Barat. Apalagi saya ditempatkan di desa yang dekat perbatasan dengan negeri tetangga kita yaitu Malaysia, yang dimana tentu kondisi infrastruktur itu belum mencukupi lah, seperti itu. Motivasi saya mengikuti KKN Kebangsaan 2023 yaitu selain karena KKN Kebangsaan ini juga program nasional, jadi saya sangat antusias untuk mengikutinya. Dan program yang dilaksanakan di KKN ini juga kita ditempatkan di wilayah-wilayah yang terpencil di daerah perbatasan di Kalimantan Barat, dan tiap tahunnya juga dilaksanakan KKN Kebangsaan ini di tempat yang berbeda, di provinsi yang berbeda, dengan kearifan lokal yang menjadi ciri khas gitu untuk KKN Kebangsaan ini. Motivasi di sini saya ada dua. Yang pertama, relasi ini penting karena untuk membantu kita di masa depan. Dan yang kedua, program KKN Kebangsaan ini diadakan di Provinsi Kalimantan Barat, yang mana daerah asal saya itu Kota Pontianak. Nah, pasti ada keinginan untuk mengabdi di daerah asal, keinginan untuk mengenal budaya lain yang berada di daerah asal. Dan yang terpenting itu adalah pengalaman dan relasi. Di Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang Pesisir, Provinsi Kalimantan Barat. Desa Pancur, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Desa Sabing, Kecamatan Keramat, Kabupaten Sambas, tepatnya di kelompok 31 Kabupaten Sambas. Di Desa Mutus Darussalam, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Program kerja yang kami lakukan di sana cukup banyak, tapi memang concern kita yang paling utama adalah di dalam program kerja kami, yaitu pembentukan surat keterangan desa tangguh bencana. Karena pembentukan surat keterangan desa tangguh bencana ini merupakan salah satu program kerja yang ditujukan langsung ke BPBD kabupaten dan juga provinsi terkait dengan bencana alam yang ada di Desa Mutus Darussalam dan juga yang ada di Kabupaten Sambas, yaitu kebakaran hutan dan lahan dan juga banjir. Untuk program kerja yang saya laksanakan di desa yaitu ada banyak sebenarnya, namun ada satu program kerja yang menjadi tanggung jawab saya, yaitu memetakan potensi persebaran UMKM di Desa Sabing sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu ilmu geografi. Nah, pemetaan ini dilakukan dengan tujuan untuk
langkah awal dalam pembentukan Badan Musyawarah Desa di Desa Sabing yang belum ada. Nah, program kerja ini menghasilkan output yaitu berupa peta persebaran UMKM Desa Sabing yang mana menonjolkan One Village One Product yaitu Madu Kluwut Sabing, yang dimana diharapkan One Village One Product ini dapat dilaksanakan ataupun dilanjutkan dari pihak desa sehingga BUMDes di Desa Sabing dapat terlaksana. Masalah program kerja kelompok saya itu di Desa Pancur itu kurang lebih ada 10 program kerja, dan di sana terfokus kepada 3 program kerja utama, yaitu pembuatan peta desa, pembuatan Mars Desa, dan pembuatan undang-undang desa, peraturan undang-undang desa untuk masalah adat ya. Dan karena saya berasal dari program studi pendidikan seni musik, jadi saya berinisiatif untuk membuat program kerja yaitu Mars Desa, yang menurut perangkat desa sana Mars Desa ini baru pertama kali, dan Desa Pancur sebagai pionir adanya Mars Desa di Kabupaten Sambas, seperti itu. Desa Pancur, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas. Sosialisasi pendidikan terkait peran penting keluarga dalam mengoptimalkan pendidikan anak. Sosialisasi ini dihadiri oleh orang tua atau wali murid, tenaga pendidik, dan komite sekolah. Berikutnya, pembuatan website desa. Website desa mencakup informasi penting seperti profil desa, visi dan misi, serta layanan berita dan agenda. Website dapat menjadi wadah masyarakat Desa Pancur untuk memperoleh informasi penting. Selanjutnya, kami menciptakan Mars Desa Pancur yang menjadikan Desa Pancur sebagai yang pertama sekaligus pionir di Kabupaten Sambas, bahkan Provinsi Kalimantan Barat sebagai desa yang memiliki Mars Desanya sendiri. Diharapkan, Mars Desa Pancur dapat menjadi motivasi bagi desa lain untuk membuat identitas desanya melalui Mars. Dengan pengembangan ide kreatif, maka desa dapat menggali potensi kreatif masyarakatnya dan dapat menciptakan daya tarik tersendiri. Desa Mutus Darussalam, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas. Desa Tangguh Bencana atau Destana menjadi fokus kami. Pembuatan SK Destana bertujuan memberikan kemampuan mandiri terhadap desa untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana. Destana sebagai awal untuk melakukan perubahan perilaku warga desa terhadap isu pengurangan risiko bencana. Sosialisasi SK Destana juga dilakukan sekaligus pembentukan tim relawan tangguh bencana. Di desa, kami juga melakukan aktivitas bersama anak-anak sekolah dasar seperti senam pagi, ikut serta upacara bendera, gotong royong bersama warga, kerja bakti membersihkan masjid, dan bersosialisasi dengan masyarakat Desa Mutus Darussalam. Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bangkayang. Desa Karimunting terletak di pesisir sehingga akan banyak dijumpai hasil tangkapan laut, salah satunya ikan bilis. Maka, kami melakukan program kerja untuk memanfaatkan potensi ini, yaitu membuat abon dari ikan bilis. Pembuatan abon ikan bilis dilakukan bersama salah satu warga di Desa Karimunting. Bahan yang diperlukan seperti ikan bilis, santan kelapa, bumbu dapur, gula, garam, dan penyedap rasa. Setelah ikan bilis dibersihkan, dagingnya dapat diblender lalu disaring untuk mendapatkan tekstur yang lebih halus. Kemudian, ikan bilis yang sudah halus dimasak bersama santan dan bumbu-bumbu menggunakan api sedang, lalu disangrai hingga airnya menyusut dan mengering. Abon yang dihasilkan akan menjadi kering dan gurih. Inovasi ini memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan juga menjadi UMKM khas Desa Karimunting. Desa Sabing, Kecamatan Teluk Kramat, Kabupaten Sambas. Program kerja yang kami lakukan adalah pemetaan persebaran potensi UMKM yang ada di Desa Sabing. Pada program ini, kami mencanangkan One Village One Product Desa Sabing, yaitu Madu Kluwut Trigona Sabing.
Madu klulut memiliki ciri khas tanpa sengat. Kenapa madu klulut? Karena klulut atau lebah memiliki potensi dari segi khasiat kesehatan yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Selain itu, madu klulut Trigona sabing juga berpotensi diekspor ke negara tetangga loh, yaitu Malaysia. Nah, saat di desa, kami diajak oleh kepala dusun Sekapung Sabing untuk ikut ke pekarangan rumahnya yang dipenuhi sarang klulut. Dalam pemetaan, ada beberapa proses yang harus dilakukan. Pertama-tama, kami melakukan survei lapangan untuk penandaan titik koordinat lokasi UMKM. Setelah data koordinat diperoleh, maka dapat diolah dan di-layout untuk menjadi peta. Saat sarang klulut dibuka, kita perlu menjauh terlebih dahulu ya teman-teman. Namun jangan khawatir, lebah jenis Trigona ini tidak menyengat. Kami bahkan bisa menghisap madu secara langsung. Rasanya manis dan sedikit asam. Rasa madu ini tergantung cuaca. Jika hujan, lebah tidak bisa mencari serbuk bunga terlalu jauh, maka rasa madu pun terkadang bisa manis dan pahit. Setelah survei di Desa Sabing, ada 2 pelaku UMKM yang membudidayakan madu klulut. Dari pemetaan potensi UMKM ini, diharapkan badan usaha milik Desa Sabing dapat terbentuk.